Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat nafas kehidupan dan kesehatan yang masih dapat kami rasakan oleh karena kemurahan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Perkenalkan, saya Cindy Desprina Maharaja. Saya akan membawakan khotbah dari Kitab 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Paulus membuat gereja di Korintus, jadi banyaklah atau muncullah saingannya. Saingan Paulus itu muncul, boleh dikatakan itu saingannya. Nah, maka nama saingannya itu ada siapa? Polos, ada guru, rabi. Kalau sekarang ini disebut itu dengan pendeta atau pemberita Injil. Kemudian ada juga si Petrus. Jadi mereka menjadi blok-blokan, membentuk blok-blokan. Tidak seperti kita. Zaman dulu itu bisa dikatakan kalau ada yang mengatakan ayo kita ke sana, maka kesanalah semuanya. Bukan seperti itu. Kalau kita sekarang ada di HKI, ada di GKPI, HKBP, dan gereja lain sebagainya. Seperti itulah mereka. Kami pengikut si Paulus, kami pengikut si Apolos, kami pengikut si Petrus, dan lain-lain. Nah, sepertinya si Paulus tidak enak lagi, tidak merasa enak karena si Apolos sudah ada. Nah, pernahkah kita seperti itu? Saudara-saudara terkasih, suatu pendeta Demak almarhum yang membawa khotbah, kami tertawa semua karena khotbahnya menarik. Apabila pendeta Demak berkhotbah, maka kami semangat. Tapi kalau pendeta Samosir yang berkhotbah, misalnya sudahlah, inilah kesana. Pernahkah kita seperti itu? Oh, sepertinya gaya rambut pendeta atau sinaga menarik perhatian. Bagus juga. Kami selalu dibuat tertawa. Kan enak? Apalagi inang calon diakonis yang masih muda. Bertambahlah semangat kami. Apakah kita pernah seperti itu? Jujurlah pada diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara terkasih, bukan hanya untuk kehidupan penatua gereja seperti itu. Kita semua juga. Semuanya adalah hamba Tuhan. Jemaat itu bisa pindah ke gereja lain hanya karena satu orang, karena penatua gerejanya. Karena kebetulan penatua tersebut saingan suaminya ketika pemilihan kepala desa. Jadi ya seperti itulah,
walaupun di setiap pekerjaan kita selalu ada yang seperti itu, kita sudah melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Tapi ya namanya juga manusia, masih ada manusia yang tidak suka dengan kita. Sebaik apapun pekerjaan itu kita lakukan, namanya manusia pasti selalu aja yang ada tidak suka dengan kita. Menantumu itu sudah diingatkan, yang dia pikirkan hanya kiriman itu yang selalu diharapkan, tapi agar dia dapat mengajari cucu-cucuku itunya. Pernahkah kita seperti itu? Selalu saja diungkit-ungkit. Dia kan menantuku, bisalah aku yang berkuasa di atas dia. Ya terserah kita. Contohnya, ya itu contohnya. Jadi seperti itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Si Paulus tidak dipakai jemaat di Korintus lagi. Si Paulus tidak menarik lagi berkhotbah. Si Paulus miskin juga. Dia monoton. Jadi mereka mencari pendeta yang lebih jago, yang pengikutnya lebih banyak dari si Paulus. Itulah pada zamannya. Jadi dulu itu tidak ada yang namanya TV, Android. Apakah kita mengenal Android? Ya, handphone. Dalam handphone itu terdapat YouTube yang bisa nonton video itu. Nah, jadi pada zaman dulu yang laku adalah para filosof, para rabu, seperti hibur-hiburan di kota. Para guru yang jago hadir di situ, maka disitulah banyak orang yang berkerumun mendengarkannya. Jadi perlahan-lahan si Paulus tidak laku lagi. Tinggal sedikit yang mendengarkan khotbahnya. Seperti itulah kira-kira. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah yang terjadi ke si Apolos. Dia jago berkhotbah. Langsung dilihat, apabila langsung seperti kita, pada zaman ini langsung dilihatnya roster, ditanya kepada guru huria atau pendeta, siapa yang bertugas hari Minggu? Pendeta ini. Janganlah itu. Pernahkah kita seperti itu? Nah, jadi itulah yang terjadi pada jemaat di Korintus ini. Kehidupan kita ini kira-kira seperti itulah. Sering bukan karena kesalahanku, tapi karena itulah mampuku. Tapi bukan menyerah. Maka itulah yang dikatakan hamba Tuhan yang setia. Tidak serba otomatis. Bila aku percaya kepada Tuhan, aku hambanya. Segala penyakitku sembuh, dompetku makin tebal, wajahku yang dulunya ada hitam-hitamnya tanpa dibedakan langsung mulus. Oh, tidak. Rematik inang itu tetap di situ, walaupun percaya kepada Allah. Cicilanmu yang ketiga itu harus tetap dibayar, walaupun saudara sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan selalu setia. Jagung amang inang yang di ladang itu harus tetap amang inang pupuk, bukan karena hanya dengan berdoa jagung yang amang inang tanam itu langsung tumbuh dan berbuah. Tidak, tetapi menjadi hamba Tuhan yang setia walaupun cobaan banyak datang dalam hidupnya. Walaupun diejek-ejek orang lain, mereka katakan kepada kita, hanya sampai di situ kemampuanmu. Hanya sampai di situnya kau tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana pendapat tentang itu? Mari kita baca ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Nah, apa yang dikatakan adalah kami tidak lelah. Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama, jabatan apapun, pangkat apapun yang ada pada diri kita, menjadi ibu rumah tangga juga adalah sebagai jabatan. Itulah tanggung jawab ibu rumah tangga, guru, petani, dan lain sebagainya. Itu adalah jabatan.
Tetapi, dari manakah datangnya jabatan kita itu semuanya? Serta kekayaan kita karena jabatan itu dari manakah itu? Dari ayat 1. Dari ayat 1 itu dikatakan, oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena jabatan itu dari Allah, kami tidak tawar hati. Nah, jadi seperti itulah yang dikatakan kami tidak tawar hati atau kami tidak lelah. Saudara-saudari yang terkasih, untuk lebih mengerti lebih dalam, kira-kira seperti itulah kita dapat melihat atau menasehati anak kita. Tapi kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Terkadang memang kita tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sudah tidak bisa dinasihati. Sudah berulang-ulang dikatakan. Kita sudah kehabisan kata-kata untuk dia. Namun hidupnya tidak berubah. Terus-menerus seperti itu. Kita menjadi diam. Dan terkadang kita tidak menginginkan kehadiran dia lagi. Ya, terserahmu saja. Ataupun seorang penatua gereja sudah sampai 100 kali jemaatnya itu dia ajak. Padahal don di gereja sampai 100 kali jemaat ruas naik dia rahut tu gereja. Sudahlah, aku sudah capek Bapak Pendeta ataupun Pendeta Resort. Sudah baik kali orang di lingkungan ini sudah berkurang dari situ penentuan, hanya tinggal satu yang sudahlah. Dia tidak mau cari yang lain. Itulah yang dikatakan lelah atau capek. Tetapi hamba Tuhan setia. Kalau dia hamba Tuhan, dia akan setia di jabatan, di tanggung jawab. Mau sesulit apapun jemaatnya, mau persoalan apapun yang dihadapi dengan jemaatnya, dia akan selalu mengajak dan menopang jemaatnya. Itulah yang dikatakan dengan tidak tawar hati. Dia tidak menyerah. Dia selalu semangat. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, kita lihat hamba Tuhan yang setia, yaitu seperti yang kita lihat di ayat yang kedua. Mari kita baca bersama, yaitu yang pertama dari ayat yang kedua ini, pokoknya kami menolak segala yang tersembunyi, yaitu yang dirahasiakan atau yang tidak bisa disentuh karena berhubungan dengan kejahatan. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak menusukkan firman Allah. Kesehatan itu pasti ada di setiap manusia. Setelah diciptakan, manusia itu setelah diciptakan Allah sudah jahat. Apakah kejahatan saudara-saudara semua? Jadi pada waktu itu banyak pengkhotbah yang direndahkan. Misalkan, terlalu jagonya amang pendeta yang dulu, pendeta Toho dari pendeta resort kami. Maunya datanglah pendeta resort itu, jadi dibuat gayanya lebih dari seperti yang biasanya. Kita pun seperti itu. Tuhan Yesus tidak ada mengatakan hanya HKBP, hanya yang bergereja di HKBP yang bisa masuk surga. Maka seorang pengkhotbah mempererat, melahirkan kebohongan. Maka kita dapat melihat di sini, kami tidak berbohong dan tidak memalsukan firman Allah. Kebenaran itu yang kami sampaikan sebagai buktinya, yaitu di ayat 2C, kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi hamba Tuhan setialah, yaitu mau pernah tua manapun itu harus mampu orang Kristen mengatakan, lihatlah aku. Mau muda atau maupun tua harus mampu mengatakan, lihatlah aku, atau inilah aku. Aku tidak melakukan yang tidak baik sampai kepada yang kusadari. Harus seperti itu. Jadi pada ayat yang ketiga, jadi seperti ini, kalau suatu khotbah itu tidak berlaku lagi, khotbah itu kalau kalian sudah tidak suka mendengarkan firman Tuhan itu, siapakah yang hilang itu?
bukan pengkhotbah. Mari kita lihat di ayat 3b. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi, jangan ada yang menyalahkan gereja. Jangan menyalahkan siapa itu yang berkhotbah. Kitalah para jemaat yang bukan ingin tersesat, yang ingin hilang. Artinya sudah pasti hilang, sudah muncul kehilangannya itu, sudah nampak hilangnya nanti itu. Jadi itulah ayat ketiga, kita jangan ikut hilang. Dan yang pasti hilang itu, inilah firman Allah melalui Rasul Paulus, agar kita tidak ikut juga hilang ataupun tersesat. Nah, kemudian dikatakan lagi, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, oleh hal-hal duniawi, termasuklah hal itu uang, kejagoan, kecantikan, kekayaan, tahta, dan yang terakhir juga itu adalah iblis. Seperti yang kita katakan tadi, walaupun iblis itu pensiun, tetapi kejahatan itu selalu ada. Bagaimana iblis pensiun? Kejahatan itu selalu ada. Karena setiap pribadi kita pasti memiliki titik kejahatan dalam diri kita. Karena itu sampai saat ini, gereja HKBP bagaimanapun ramainya, bagaimanapun jagonya, bagaimanapun kekayaannya, tidak ada di situ acara khusus selesai bernyanyi pengumpulan persembahan, bersaksilah dulu keluarga orang kaya. Tidak ada seperti itu. Tidak mengatakan gereja siapa inilah yang dikatakan. Tidak mengatakan gereja siapa inilah yang dikatakan di situ sejago-jagoku, sejago-jagonya jabatanku, sejago-jagonya pangkatku. Dikatakan sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Bukan karena persembahan itu, tetapi karena dipercayai hamba Tuhan itulah yang menganugerahkan pelayanan oleh kemurahan Tuhan, bukan karena isi dompet Bapak Ibu sekalian kepada para penetua-penetua gereja, tidak. Nah, kita lihat di ayat yang ke-6. Sebab Allah telah berfirman. Jadi setelah seperti itu, semuanya kita diberikan Allah tanggung jawab dari pelayanan kita masing-masing. Ketika memberitakan siapakah Yesus itu. Ketika memberitakan siapakah Yesus itu. Seperti apa terang yang dibawa oleh Yesus Kristus. Siapakah Tuhan yang menjadi manusia? Pada ayat yang pertama tadi dikatakan, kamu tidak tawar hati. Bisa kita katakan sampai meninggal pun jangan menjadi tidak kita doakan. Karena sudah dijengkal, tidak berguna lagi. Jadi harus kita doakan. Itulah hamba Tuhan yang setia. Harus tidak kenal lelah, tidak menyerah. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam kita, supaya diri kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur bagimu Tuhan buat segala cinta kasih Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah kami dengarkan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Oleh karena kebaikan Tuhan yang telah memampukan hamba-Mu memberitakan firman-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu menjadi
sangkal dan tongkat di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan Yesus, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang tidak mengenal lelah dan tidak tawar hati. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk membawa kabar sukacita kepada seluruh dunia dengan penuh sukacita dan dengan semangat yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami, kami berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Allah memberi